akal merupakan salah satu ya nilai kerohanian yang Allah beri di dalam diri kita, di mana akal ini merupakan unsur yang sangat penting ya, menjadikan pembeda antara kita dengan makhluk yang lain. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyinggung masalah akal ini sebagai satu nilai pengertian, pemahaman, pembanding dan pemutus dalam segala sisi untuk kita bisa berbuat yang baik dan yang benar. Di dalam hadis Rasulullah juga banyak gambaran akal ini diungkapkan sebagai satu upaya memang menjaga betul kondisi akal ini agar kita menjadi orang yang terbaik untuk dapat menjalankan syariat, keyakinan, keimanan sesudah Allah menetapkan dan mengatur di dalam Quran dan hadis. Maka tentu di dalam diri kita akal inilah yang berperan sekali untuk bisa ya mendapatkan ataupun merasakan aturan-aturan Allah itu memang benar dan ya mutlak kebenarannya. Berbicara masalah akal ini ya juga para ulama banyak ya memberikan nilai-nilai pemahaman agar memang ya kita dapat melihat keberadaan dan ciri akal ini. Di dalam kitab Ta'rifat bahwa akal ini didefinisikan nurul qalbi ya'rifu bainal haqqi wal batil ya. Akal itu cahaya hati yang dapat ya membedakan antara yang hak dan yang batil. Imamul Ghazali menyatakan bahwa akal ini ya adalah selalu memikirkan ataupun menangkap hal-hal yang negatif untuk dapat menetapkan suatu yang positif di dalam kehidupan. Artinya yang salah-salah yang selalu ditelaah oleh akal kemudian ditetapkan untuk melompat ataupun melangkah kepada nilai-nilai yang benar dan yang baik. Nah, banyak lagi kalau kita lihat hal tersebut. Namun yang pasti Al-Quran yang sebagai dasar utama kita meletakkan akal itu untuk menjadi satu hal yang membuat pemahaman kita jauh lebih baik. Di antaranya seperti di surah Yasin 68, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk fisiknya, mengapa mereka tidak berakal? Bisa dimaknai mengapa nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu diri, kan begitu. Sebetulnya itu yang cenderung, karena akal ini lebih mengetahui kondisi diri kita itu agar bisa menjadi ya orang yang baik dan menempatkan kita pada hal yang baik. Rasulullah juga menggambarkan ciri-ciri berakal itu adalah ya izatamal aqlu qillatul kalam. Apabila seorang itu sempurna akalnya, sedikit bicaranya. Ya, yang tidak perlu itu tak perlu dibicarakan, tidak menggebu-gebu bicara itu kadang-kadang lepas dari kontrol akal. Bahkan Rasulullah ketika dialog pun sama Siti Aisyah ditanya, ya Rasul, apa yang membuat manusia bahagia? Akalnya, kata Rasulullah. Ya, apa membuat manusia itu baik? Ya, akalnya. Bukankah ibadah itu membuat orang itu bahagia dan baik? Maka Rasul katakan, bukankah baiknya ibadah itu tergantung pada akalnya? Ini menunjukkan pada kita memang ya di dalam diri kita alat inilah sebenarnya yang bisa menilai, memberikan satu pertimbangan yang baik dan benar. Para ulama dari apa yang digambarkan oleh Allah dan Rasul ini ya, mereka juga ya diberi Allah ilham menambah wawasan. Apa yang terjadi ketika orang menggunakan akal dan apa yang terjadi ketika orang tidak menggunakan akal. Ya, di dalam kitab Isti'dad Yaumil Ma'ad ya, seperti Imam Hasan Bisri, Sufyan Sauri dan yang lain juga menggambarkan, tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Berbahagialah orang yang ya akalnya itu memimpin, menguasai hawa nafsunya. Kita ini kan dua, lawan akal nafsu. Lepas dari akal masuk ke nafsu. Kalau sudah hawa nafsu, ini berat kita bilang ya. Maka itu memang menundukkan hawa nafsu ini yang dua-duanya di dalam diri kita ada,
ya, yang selalu ya berseteru, yang tidak pernah habisnya. Sementara nafsu itu gambaran dunia, kesenangan dunia di depan mata ya begitu kuat. Sementara akal kebenaran juga harus dijalankan, ya kemutlakan ya dari Allah itu juga harus diikuti. Nah disinilah kadang bertempurnya. Kadang ikut akal, apa yang diinginkan nafsu bisa terabaikan, mengikut nafsu kebenaran hancur. Nah inilah kalau kita lihat ya pada dasarnya memang ya pertimbangan seperti ini yang harus kita pahami. Makanya para ulama melihat gejala yang diungkapkan oleh Allah dan Rasul itu, mereka mengambil suatu pendapat, berbahagia ya, beruntung bagi orang yang akalnya menguasai dan memimpin nafsunya. Tapi kebalikannya dikatakan wa wailul liman kana ya hawahu amiron wa aqluhu asiron. Celaka, rugi, hancur, ya binasa itu orang yang hawa nafsunya memimpin akalnya, menguasai akalnya itu. Karena pada dasarnya nafsu ini tidak memandang baik buruk, itu tidak ada sama dia, yang penting senang. Nah titik senang inilah yang sebetulnya pada dasarnya bisa dirasakan dalam agama kita ya kalau kita mau menginginkannya. Tapi kalau tidak, itu yang terjadi kan begitu. Yang penting enak, yang penting saya dapat. Mau kayak mana cara dapatnya, masa bodoh. Inilah nafsu itu yang paling fatal itu. Jadi banyak ya kejadian-kejadian yang kita lihat ketika orang tidak lagi mencerminkan kepada akalnya dari nilai-nilai ya syariat, dari nilai-nilai aturan Allah. Ini yang membahayakan tadi. Pada pendapat lain juga digambarkan oleh Imam Sufyan Tsauri, ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala, ya. Sempurnanya akal itu, kata Imam Sufyan Tsauri, adalah mengikuti keridhaan Allah, ya. Ketika kita sudah mencanangkan apa yang Allah ridho, saya akan ikut, disitulah sempurnanya akal itu. Ini kalau kita lihat pada dasarnya, karena ridho Allah satu kenikmatan yang besar bagi kita ya, dunia dan akhirat, maka jelas akal yang mengejar ridho Allah, akal yang menginginkan ridho Allah itu, hingga terwujudlah perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Kemudian akal itu wajtinabu sukhtihi, akal tidak mau dia murka Allah itu yang akan datang, maka dia menjauhi murka Allah. Maka itu Imam Ghazali menggambarkan akal memikirkan yang buruk-buruk dan yang jelek, resiko dan akibatnya, untuk mengambil yang baik. Nafsu lain, ya nafsu itu menginginkan yang enak-enak dan senang-senang, tapi hancur berikutnya. Itu yang menjadi satu ya batas yang harus kita ketahui lebih jauh. Nah, di dalam berkata, Imam Hasan Bisri juga mengatakan lisanul aqil ya fi warai aqlihi. Lidah orang yang berakal itu, kata Imam Hasan Bisri, itu di belakang akalnya. Kalau dia mau berkata, dia pikirkan dahulu. Jadi nggak langsung main ngomong aja. Ya, kita kan kadang tidak begitu. Yang penting apa ada di lidah nih, omongin aja, masa bodoh, orang mau senang apa enggak, ini salah atau benar, ya pantas apa tidak omongan, ya. Nah, itu orang berakal begitu. Setiap dia berkata, maka dia meletakkan ya lidahnya itu di belakang akalnya, dia pikir dulu. Apa ya? Iza qila atau iza qala, maka tafakkaru, dia pikirkan dulu. Nah sementara kata Imam Hasan Bisri, lisanul ahmaqi mi warai lisani, lidah orang yang bodoh itu di belakang lidahnya. Apabila dia berkata, dia berkata aja, dia tidak dia pikirkan apa resiko akibat, pantas apa tidak, cocok apa tidak pembicaraan itu, ya mau caci maki yang terus diapain. Nah inilah kalau kita lihat, maka itu kenapa agama Islam begitu kuat ya menjuruh menjaga akal, termasuk salah satu ya hikmah diharamkannya ya khamar, mabuk itu karena memang menjaga akal. Kalau sudah akal tidak lagi benar, itulah kita lihat kan, makanya seperti kita ironi sekali ke depan ini, kalau sabu-sabu itu tidak dituntaskan oleh aparat ya penegak hukum, tidak dibersihkan, kita bilang
ini satu generasi ke depan anak-anak kita hancur ini, ya. Ini negara nggak tertolong lagi itu. Terus kita bilang kenapa? Bagaimana orang-orang yang tidak punya akal yang sehat untuk mengatur dan memimpin? Inilah kalau kita lihat bahwa bagaimana pentingnya akal itu dan ungkapan-ungkapan yang ada dan cermin dari orang yang berakal itu, ya begitu jelas ya nilai-nilai kebaikan, kebenaran, hal yang sangat indah sebetulnya untuk kita miliki dan kita sikapi. Saya kira